Pada zaman dinasti Wei, ada sebuah kuil Lingchu terletak di Gunung Wutai, kota Shanxi. Setiap musim semi di bulan Maret, kuil tersebut akan mengadakan acara keagamaan. Ini adalah acara keagamaan yang dimana tanpa melihat apa status kamu, yaitu tanpa membedakan apakah kamu seorang biksu atau tidak. Umat pria, umat perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, bahkan pengemis sekalipun. Di satu hari ini, kuil ini akan memperlakukan semua orang setara, memberikan mereka makan hingga kenyang, melihat semua orang yang berkunjung di kuil ini setara. Sikap ini menunjukkan bahwa Dharma memandang semua orang setara di hadapannya, tidak membedakan antara saya dan dia. Ini adalah acara baik yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Inilah mengapa semua orang pergi mengunjungi kuil tersebut. Pada hari itu, ada seorang perempuan miskin yang tanpa membawa benda apapun selain membawa 2 anak kecil dan seekor anjing datang ke acara ini. Perempuan ini datang ke acara ini saat jam makan belum dimulai. Perempuan ini tidak enak hati menerima sesuatu hadiah tanpa memberikan imbalan apapun, karena tidak ada satupun benda yang ia miliki. Untuk sejenak dia berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk dipersembahkan? Akhirnya dia memotong rambutnya sebagai tanda berdana. Dia berkata kepada penanggung jawab, Sifu, saya hanya memiliki sepotong rambut ini untuk berdana kepada 3 pusaka Dharma. Mohon jangan ditolak. Biksu penanggung jawab berkata, Baik, kami akan menerimanya. Izin bertanya, Anda berasal dari mana? Perempuan malah menjawab, Saya datang dari tempat asal. Mendengar jawaban perempuan tersebut, biksu penanggung jawab merasa umat ini sangat aneh. Umat perempuan ini pun bertanya, Sifu, saya ada keperluan mendesak. Apakah Anda bisa memberikan saya makanan? walaupun waktu jam makan belum tiba, tetapi biksu penanggung jawab tidak bisa menolak permintaan ini. Biksu ini bernama Biksu Fain. Ini adalah kisah nyata. Biksu Fain berkata, Baik, dia sangat welas asih dan mengambil 3 kotak makanan untuk umat perempuan dan kedua anaknya. Tetapi setelah umat ini selesai menyantap makanan, dia berkata, Sifu, saya masih ada seekor anjing. Apakah Anda bisa memberikan dia sedikit makanan? oh baik. Tanpa daya, biksu penanggung jawab hanya bisa mengambil makanan dan memberikannya ke perempuan ini. Umat perempuan itu berkata, Sifu, saya mengandung 2 anak kecil dan membutuhkan makanan untuk mereka. Saat ini, biksu penanggung jawab menjadi tidak sabaran dan berkata, Kamu datang ke sini meminta makanan kepada kami, tapi kamu sangat serakah. Kedua anak yang kamu kandung itu masih belum dilahirkan. Apakah mereka bisa memakan makanan ini?
tetapi kamu malah menjadi serakah dan terus-menerus memintanya. Apakah Anda tidak merasa bahwa kamu sedikit kelewatan? Umat perempuan yang dimaki oleh biksu tersebut malah mengatakan sebuah syair untuk membalas perbuatannya. Dia mengatakan, buah pahit berasal dari akar pohon yang pahit. Jika ini adalah buah manis, maka akar dari buah pohon ini juga akan manis. Tetapi di dalam tiga dunia ini tidak ada solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Jika Sifu tidak menyukai perilaku ini, mungkin saja Anda tidak menyukai orang yang berdana. setelah mengatakan syair ini, tiba-tiba umat perempuan ini terbang ke atas langit dan menampakkan wujud aslinya, yaitu Wen Supusa. Anjing yang dibawa oleh umat perempuan ini adalah singa beliau. Kedua anak yang dibawa olehnya adalah kedua anak yang mendampingi Wen Supusa. Beliau melayang di tengah udara dan mengatakan satu syair lagi. Kita semua sedang bekerja keras untuk belajar, untuk menyeratakan arti. Tetapi hati dan pikiran kita terus berubah mengikuti perubahan lingkungan. Kita harus bisa menghilangkan semua pikiran buruk, apalagi jika masih ada perbedaan hati antara cinta dan benci. Syair ini berarti, sebagai praktisi Buddhis, kita perlu belajar untuk melihat semua orang setara. Memang kamu berniat ingin berdana ke semua orang tanpa pandang bulu, tetapi kamu tetap tidak bisa mengontrol pikiran akan perubahan faktor lingkungan. Kamu merasa kedua anak di dalam kandungan tidak pantas untuk diberi makan, dan sikap ini menurunkan tingkat kesadaran dan pembinaan kamu. Walaupun kamu memahami untuk merelakan semua benda-benda duniawi, bersedia berdana benda kepada orang lain, tetapi di dalam pikiran kamu masih ada perbedaan antara cinta dan benci. Yang dengan kata lain, timbul perasaan benci karena melihat dia miskin dan membawa dua anak kecil bersama anjingnya. Yang dimaksud oleh Pusa adalah apakah sikap dan perilaku ini sesuai dengan ajaran Dharma? Saat itu, ada lebih dari 1.000 orang dengan mata kepalanya sendiri melihat penampakan Wen Supusa dan mendengar syair beliau. Mereka semua langsung bersujud, menangis, dan berteriak, "Pusa, kami akan sepenuh hati belajar untuk melihat semua orang sederajat. Kami akan berusaha untuk membina diri." Di tengah udara, Pusa mengatakan satu syair lagi. Di dunia ini, kita perlu belajar untuk bisa berdana dengan pikiran yang setara, memperlakukan semua orang dan benda. Pada akhirnya, semua air, api, dan angin akan padam. Semuanya akan hilang. Tidak peduli apakah di hari ini air yang baik, atau api yang baik, atau angin yang baik. Semua itu akan pudar, dan semuanya akan kembali menjadi kosong. Saat ini, biksu penanggung jawab marah dan kesal kepada dirinya sendiri karena tidak bisa melihat bahwa